Kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai tugas awal Green Metric dengan judul penghematan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gisela Fania Dwi Payana dengan nomor NIM 130120449. Kemudian ada Salsabila Awalia Lestari dengan nomor NIM 130120427, dan saya sendiri Muhammad Nur Iqbal Waryeski dengan nomor NIM 13012204044. Dalam video ini kami akan membahas 4 bagian. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Kelompok kami memiliki quotes tersendiri, yaitu untuk menjadi orang yang hemat terhadap penggunaan listrik di zaman sekarang ini sangatlah susah. Oleh karena itu, jadilah salah satunya. Yang pertama ada latar belakang. Pada masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat melakukan kegiatan pembelajaran ataupun bekerja secara online yang mengakibatkan penggunaan HP meningkat. Hal tersebut menghabiskan energi listrik yang cukup besar. Salah satu langkah yang dapat kita tempuh sebagai mahasiswa untuk berpartisipasi dalam menghemat energi yaitu dengan menggunakan charger HP panel surya. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang kita ambil yaitu 1. Bagaimana cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, bagaimana cara membuat charger handphone menggunakan panel surya sebagai salah satu cara untuk menghemat listrik. Selanjutnya itu ada pembahasan. Di pembahasan ini kita membahas apa itu energi listrik. Nah, energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dan tegangan listrik dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Nah, energi listrik ini merupakan salah satu kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Contohnya untuk menghidupkan peralatan, perabotan, dan benda-benda lainnya membutuhkan energi listrik agar dapat berfungsi. Energi listrik pun berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Nah, seiring kemajuan zaman, permintaan terhadap energi listrik yang meningkat dikarenakan hampir semua peralatan dan perabotan digerakkan menggunakan energi listrik. Apalagi di masa pandemi seperti ini, seperti nyalanya laptop, lampu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa contoh sumber energi listrik. Nah, energi listrik itu yang pertama dapat dihasilkan dari nuklir, yang kedua dari minyak, yang ketiga dari energi gelombang, yang keempat dari batu bara, yang kelima dari hidroelektrik, yang keenam dari panas bumi, yang ketujuh dari matahari, dan yang kedelapan dari biomas. Adapun permasalahan yang kami angkat adalah penggunaan listrik yang secara berlebihan di zaman sekarang ini. Kemudian solusinya adalah bagaimana cara kita menghemat penggunaan listrik yang berlebihan dalam zaman sekarang ini. Solusi yang pertama adalah dengan menerapkan beberapa cara menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mematikan alat elektronik jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan lampu yang hemat energi. Salah satu solusinya yaitu dengan menggunakan lampu LED. Lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil dari lampu konvensional dan akan membuat tagihan listrik rumah menjadi lebih berkurang. Yang ketiga, membuat ventilasi berukuran besar, agar pada siang hari kita dapat menggunakan cahaya matahari sebagai penerang ruangan. Yang keempat, tidak mengisi daya telepon genggam semalaman. Meskipun saat ini, telepon genggam sudah lebih canggih untuk membatasi daya listrik yang masuk, agar tidak mengakibatkan kelebihan daya, tetapi itu tidak mengurangi banyaknya listrik yang terus-menerus mengalir setiap malam. Dengan tidak mengisi daya telepon genggam semalaman, bisa mengurangi pemakaian listrik di rumah secara besar. Yang kelima, mematikan televisi dengan mencabut kabelnya. Mematikan televisi melalui remote hanya akan menempatkan televisi pada mode standby, dan listrik masih akan tetap mengalir hingga kabelnya tercabut.
Dan yang terakhir adalah menggunakan perangkat rumah yang hemat daya. Misalkan, dengan cara menggunakan penanak nasi yang berkapasitas sesuai dengan jumlah anggota keluarga kita, agar daya yang dikeluarkannya tidak terlalu besar dan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara membuat charger HP tenaga surya dan cara kerjanya. Solar cell adalah suatu alat yang berguna untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik secara langsung. Energi listrik yang dibangkitkan oleh solar cell berupa energi listrik arus searah atau direct current. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan seperti berikut: solder beserta timahnya, inverter USB, terminal kabel USB, multimeter, pengukur tegangan dan arus charger, kabel, panel tenaga surya atau solar cell, 4 buah baterai tipe 18650 masing-masing 3,7 volt, dan tempat baterai isi 4. Hal pertama yang dilakukan adalah menyambungkan kutub positif panel tenaga surya ke kutub positif input inverter USB charger. Jangan sampai terbalik karena bisa merusak inverter. Lakukan juga untuk kutub negatifnya. Gunakan solder untuk menyambungkan masing-masing kutub. Hubungkan tempat baterai yang sudah kita susun secara paralel ke inverter USB. Kutub positif tempat baterai disolder atau dihubungkan ke kutub positif output dari inverter USB, dan kutub negatif tempat baterai disolder atau dihubungkan ke kutub positif output dari inverter USB. Hubungkan kutub positif output dari tempat baterai ke kutub positif terminal kabel USB, dan kutub negatif output dari tempat baterai ke kutub negatif input terminal kabel USB. Setelah kita rangkai secara keseluruhan, akan tampak seperti pada gambar ini. Saat panel surya terkena sinar matahari, ia akan mengeluarkan tegangan sebesar 6 volt. Kita dapat cek dengan multimeter berikut ini. Kemudian, tegangan ini akan dialirkan menuju 4 baterai berikut ini dengan kapasitas satu baterai sebesar 4000 mAh. Setelah keempat baterainya penuh, maka akan digunakan untuk mengecas handphone kita. Dapat dilihat seperti ini. Arus yang keluar sekitar 4,9 volt dan arusnya 0,40. Jadi untuk HP saya yang berkapasitas 4000 mAh, alat ini dapat digunakan untuk mengecas baterai HP saya dari 0% hingga 100% sebanyak 3 hingga 4 kali. Demikianlah cara membuat charger handphone tenaga surya dan cara kerjanya. Marilah kita lakukan penghematan energi listrik, salah satunya dengan cara menggunakan tenaga sinar matahari untuk mengecas handphone kita. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya ada penerapan contoh hemat listrik. Yang pertama, mencabut charger handphone ketika sudah penuh, dan yang kedua, mematikan lampu ketika sudah digunakan. Seperti berikut ini. Kita harus menghemat energi listrik dengan cara mematikan lampu apabila sudah tidak menggunakannya ataupun di siang hari. Cabutlah charger HP kita pada saat baterai HP kita sudah penuh. Meskipun pada saat ini sudah banyak HP yang canggih yang dapat membatasi daya listrik yang masuk agar tidak terjadi kelebihan daya, tetapi itu tidak mengurangi banyaknya listrik yang mengalir secara terus-menerus. Oleh karena itu, cabutlah charger HP kita pada saat baterainya sudah penuh. Tadi beberapa contoh penerapan hemat energi listrik. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil ialah solusi untuk hemat energi listrik sangatlah banyak. Oleh karena itu, mulailah hemat dalam menggunakan energi listrik.
Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.